Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Lerou sedikit mencondongkan badan ke samping dan mengintip ke dalam melalui celah antara tubuhnya dan pintu. Awalnya ia ingin meminta suster senior Yazu untuk menangkap si pezina, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan merasa bahwa Ning Changjiu agak misterius dan mungkin berguna. Apa yang terjadi malam ini akan menjadi cara yang bagus untuk mengancamnya di masa depan, dan akan lebih menarik jika ia memiliki pengaruh seperti ini. Jadi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Aku tidak tahu apakah mataku yang kabur, tetapi aku tidak sengaja keluar dari ruangan dan kebetulan melihat suster junior Xiaoling memasuki ruanganmu. Lerou menatapnya dan berkata perlahan, ini melanggar aturan. Ning Changjiu menjawab, kau salah lihat. Mata Lerou tertuju pada balok-balok kayu yang telah diletakkan di tanah dan runtuh. Ia menjadi lebih teguh dan berkata dengan nada yang hampir memerintah, minggir. Masih ada ruang untuk mengaku pada kakak senior sekarang. Kalau tidak, aku akan menelepon kakak senior Yazu dan memintanya untuk melaporkan ini kepada guru. Kita lihat saja nanti bagaimana. Wajah Ning Changjiu menunjukkan sedikit perlawanan. Senyum Lerou melebar, merasa bahwa ia telah menguasai situasi dengan kuat. Ia berkata, minggir dan biarkan aku bertemu dengan kakak muda Xiaoling. Kita belum selesai membahas sesuatu tadi siang. Ning Changjiu berkata dengan malu, bukan ide yang bagus untuk menyelinap ke kamarku larut malam. Lerou mendengus dingin dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku masih punya kesabaran. Kau tidak bisa bersembunyi dimanapun di ruangan sekecil ini selama 1 jam. Ning Changjiu masih tampak malu, tetapi Lerou tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Ia mendorongnya ke samping dan bergegas masuk. Sebagai kakak tertua dari generasi puncak Tianku, Lerou juga memiliki aura keagungan dalam dirinya. Ia melihat sekeliling seperti pisau, mengamati ruangan yang tampak kosong itu. Jendela-jendela ruangan terbuka, dan manuskrip-manuskrip berserakan di atas meja, disinai cahaya bulan. Kursi-kursi tertata rapi, dan potongan-potongan kayu berserakan di lantai. Ia membungkuk dan menyentuh lantai, yang masih hangat. Meja dupa, lemari pajangan antik, dan rak buku semuanya bersih, sehingga mustahil menyembunyikan siapapun di sana. Sementara itu, selimut tempat tidur agak acak-acakan, dan gordennya tampak rusak. Lerou berkata dengan dingin, kau jago bermain petak umpet, tapi dengan ruangan sesempit ini, di mana kau pikir kau bisa menyembunyikan seseorang? Tanya Ning Changjiu bingung. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Hanya saja aturan sekte mengatakan pria dan wanita dilarang berselingkuh di malam hari. Jika kau tidak pergi, aku akan melaporkannya kepada Master Yazu. Dengan siapa kau berselingkuh? Lerou memelototinya. Ia yakin Ning Xiaoling bersembunyi di ruangan ini, dan teriakan pencurinya hanyalah gertakan. Lerou berkacak pinggang dan bertanya, kau pikir aku tidak bisa menemukannya? Ning Changjiu, yang masih tampak bingung dan polos, bertanya, apa yang kau cari? Lerou mengabaikan kepura-puraan polosnya. Ia sudah merencanakan cara menemukan Ning Xiaoling dan bernegosiasi dengan mereka. Lerou berjalan ke tempat tidur, berpikir, dari zaman dahulu hingga sekarang, bagaimana mungkin seseorang menyembunyikan seseorang dengan begitu sederhana? Mengapa mereka selalu berputar di sekitar tempat tidur ini? Ia menyingkirkan selimut, membuka tempat tidur, dan mengamati sekeliling sebelum mengeluarkan suara pelan, tidak ada orang yang bersembunyi di bawahnya. Ia mengangkat kepalanya dengan waspada, melirik ke atas rangka tempat tidur. Anehnya, tidak ada orang yang bersembunyi di sana juga. Kecurigaan Lerou semakin kuat. Ia berbalik dan dengan tegas bertanya, di mana orangnya? Jika kau menyembunyikan sesuatu lagi, aku akan bersikap kasar. Ning Changjiu mengabaikannya, memberinya senyum tenang. Senyum ini langsung mengingatkan Lerou pada masa lalu yang menyedihkan ketika ia mencoba menggodanya tetapi akhirnya tertipu. Marah, ia menghentakkan kakinya, dan mulai mengobrak-abrik laci, mencari Ning Xiaoling. Akhirnya, ia melirik ke jendela, menggeleng dalam hati. Seseorang tak bisa terbang dengan pedang kecuali mereka mencapai alam panjang umur. Di jurang ini, bagaimana mungkin Ning Xiaoling bisa bertahan hidup dengan memanjat keluar jendela? Tetapi jika bukan itu masalahnya, bagaimana seseorang bisa menjelaskan hilangnya Ning Xiaoling yang tiba-tiba dari rumah? Mungkin ada sesuatu yang salah. Lerou, dengan curiga, berjalan menuju jendela. Ia mengitari meja dan dengan gugup menjulurkan kepalanya keluar jendela. Ia setengah menutupi kepalanya, sedikit takut Ning Xiaoling, yang bergelantungan di luar, akan membuatnya pingsan begitu ia menjulurkan kepalanya. Ia menjulurkan kepalanya, dan angin malam yang sejuk menamparkan pipinya. Ia memandang sekeliling di bawah sinar bulan, memandangi tebing-tebing halus seolah-olah telah diterpa embun beku, dan pegunungan di kejauhan. Di mana ada satu orang pun. Ia hendak berbalik dan menginterogasinya dengan kasar, tetapi ia mendengar Ning Changjiu berteriak di belakangnya, Tuan Yazu, suster muda Lerou masuk ke kamar saya tanpa izin. Apa ada aturan di sekte kami? Lerou gagal menangkap pencuri itu dan malah dilaporkan oleh penjahat itu. Ia sangat marah hingga ingin berlari dan merobek mulut Ning Changjiu.
Namun, begitu sampai di pintu, ia melihat Paman Yazu datang dengan pedang di tangan. Ning Changjiu tadi berteriak terlalu keras, dan banyak murid di kamar samping juga membuka pintu dan melihat ke arah mereka. Lerou merasa pipinya panas, dan ia segera bersembunyi kembali ke dalam rumah, berharap bisa menggali tanah sedalam 1 meter untuk bersembunyi, tetapi Paman Yazu sudah berada di depan pintu, jadi ia tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Paman Master, tolong dengarkan penjelasanku. Lerou kehilangan momentumnya dalam sekejap, dan ia memohon dengan wajah sedih, ini semua salahnya. Aku melihat Ning Xiaoling masuk, mereka pasti berselingkuh, aku di sini untuk menangkap seseorang. Yazu bertanya, lalu di mana Xiaoling? Lerou terdiam, jadi ia hanya bisa berkata, Ning Xiaoling. Ning Xiaoling pasti disembunyikan olehnya. Paman Master, kau berada di level yang tinggi, kau harus mencarinya dengan cermat, kau pasti akan menemukannya. Yazu memarahi, apa kau masih membuat masalah sekarang? Sebagai kakak tertua, tidak bisakah kau memberi contoh? Lerou sangat marah hingga ia hampir menangis, tetapi pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan ia berkata cepat. Ya, Paman Master, pergilah ke kamar Ning Xiaoling untuk mencarinya dan lihat apakah dia ada di sana. Jika dia ada, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yazu merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal dan memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Ia membawa Lerou keluar dan membuka pintu kamar Ning Xiaoling dengan kuncinya. Lerou menahan napas, memperhatikan pintu perlahan terbuka. Kemudian, raut wajah terkejut muncul di wajahnya, kau, ada apa denganmu? Kenapa kau, ini tidak mungkin. Ning Xiaoling berbaring di tempat tidur, menatap mereka dengan mengantuk, dan berkata, Paman, dan kakak senior, ada apa? Yazu menghela napas, tidak apa-apa, Xiaoling, maaf mengganggumu. Kemudian ia menutup pintu, menatap dingin Lerou yang terdiam, dan bertanya, apakah kau punya penjelasan lain? Ini, aku. Lerou dipenuhi pertanyaan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tahu bahwa meskipun ia menjelaskan, kata-katanya akan terdengar lemah dan tak berdaya. Di ruangan lain, banyak mata menatapnya dengan tatapan memalukan. Ia menyeka sudut matanya, menutupi wajahnya, dan berteriak pada Ning Changjiu, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ning Changjiu menatap Yazu dengan polos dan berkata, Paman Master, tolong bantu aku. Yazu mencengkeram telinga Lerou dan berkata, sebagai kakak senior, kau membuat masalah di mana-mana. Jia berhati lembut dan telah memaafkanmu berkali-kali sebelumnya. Aku menasihatinya untuk menghukummu dengan berat saat itu. Aduh, sekarang kau begitu bodoh. Datanglah ke balai hukum untuk menerima hukuman. Lerou begitu cemas hingga hampir menangis ketika mendengar kata, balai hukum. Ia memohon, Paman Master, ampuni nyawaku, Paman Master, maafkan aku. Lerou tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Lerou, wow, Paman Master, maafkan aku. Meskipun Yazu biasanya cukup lembut, ia tidak selembut Lu Jia dalam hal mendidik murid-muridnya. Ia mengabaikan permohonan Lerou dan, dengan ekspresi dingin, menyeretnya ke balai hukum. Banyak murid di sepanjang jalan menghela napas simpati dan tertawa penuh kemenangan kepada kakak perempuannya. Lerou tidak tahu siapa yang membuat suara-suara ini, suara-suara itu hanya berdengung di telinganya, hampir membuatnya pingsan. Ia diam-diam bersumpah untuk membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat dan 100 kali lipat kepada saudara-saudara terkutuk ini. Ning Changjiu kembali ke kamarnya, menghela napas, dan mulai membereskan kekacauan itu, merasa sangat lelah. Di kamar Ning Xiaoling, ia sama sekali tidak merasakan kegembiraan Lerou. Sebaliknya, wajahnya tegang, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Lu Jia melangkah keluar dari bayang-bayang, tatapannya tertuju pada Ning Xiaoling. Ia berkata dengan lembut, Xiaoling, sekarang hanya kita berdua, guru dan murid. Ning Xiaoling tahu jika ia memenangkan permainan sebelumnya, gurunya mungkin akan menegosiasikan persyaratan demi rasa hormat. Namun, tepat ketika ia tampak siap untuk menang, Lerou menyela. Di tengah kesibukan, seseorang membalik papan catur, dan perencanaan serta konstruksi Ning Xiaoling yang matang pun hancur. Permainan berakhir, dan Lu Jia tentu saja tidak mau mengakui kekalahan. Ia menatap Ning Xiaoling dengan senyum dingin, tatapan yang membuatnya ketakutan. Ning Xiaoling berkata, Guru, Xiaoling tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya ingin bermain dengan Anda sebentar. Guru sangat menyayangi Xiaoling dan tidak akan membiarkan hal sekecil itu membuat Anda takut. Lu Jia menyela, itu karena aku terlalu memanjakan Anda sehingga Anda begitu durhaka. Saya hampir jatuh cinta pada Anda dan melanggar aturan sekte sebelumnya. Ning Xiaoling mendengar kata-kata, aturan sekte, dan berkata seolah-olah ia telah meraih tali penyelamat. Ya, aturan sekte. Guru, Anda tidak boleh menyelinap ke kamar saya. Itu melanggar aturan. Lu Jia berkata dengan tenang, aturan sekte hanya mengatakan bahwa pria dan wanita tidak boleh berselingkuh. Kita sama-sama wanita, apa hubungannya dengan kita? Ning Xiaoling terdiam. Tuan, kau curang. Ning Xiaoling mencoba melakukan perlawanan terakhir.
Lu Jiajia tersenyum tipis dan perlahan berjalan ke arahnya. Ning Xiaoling bersembunyi di sudut tempat tidur dan berteriak, "Tuan, jangan kemari. Kalau kau kemari, aku akan memanggil bantuan." Namun, ruangan itu telah disegel oleh domain pedang Lu Jiajia, dan sekeras apapun ia berteriak, tak seorang pun di luar bisa mendengarnya. Lu Jiajia menghampiri Ning Xiaoling, membelai rambutnya dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum, "Xiaoling, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu?" Di dalam kamar Ning Xiaoling, erangan kesakitan dan permohonan ampun segera memenuhi udara. Wanita muda itu terbaring di tempat tidur, air mata menggenang di matanya. Tak mampu berbicara kasar kepada tuannya, ia hanya bisa memohon dengan memelas. Lu Jiajia, yang masih berhati lembut dan agak bersalah, tidak menghukumnya terlalu keras. Sebaliknya, ia menceramahinya, yang membuat Ning Xiaoling berulang kali mengangguk patuh. Malam pertama mereka kembali di puncak Tianku berlalu dengan tenang di tengah kekacauan ini. Saat Lu Jiajia tiba di aula master puncak, cahaya fajar telah menembus pegunungan, menerangi salju abadi di puncak. Omong kosong, keluhnya, menatap langit yang penuh bintang pedang dan bayangan bulan tipis di langit biru pucat, tetapi tiba-tiba tertawa pelan. Di pagi hari, kicauan burung bergema di puncak Tianku bagai melodi harpa. Salju di puncak baru saja mencair, mengalir deras menuruni tebing bagai air terjun putih yang ramping. Air terjun itu mengalir ke awan, lalu menghilang menjadi kabut. Di taman-taman di bawah, tunas-tunas baru bermunculan dari dahan-dahan pohon berwarna besi. Cuaca cerah seakan menggambarkan musim semi yang utuh. Ujian pedang musim semi 4 puncak tinggal 7 hari lagi, dan babak penilaian baru akan berlangsung di puncak-puncak terluar pada waktu yang sama. Setiap tahun, 2 atau 3 murid muncul sebagai pemenang dari ujian-ujian itu dan naik ke puncak untuk mempelajari seni sejati Ujian Tianzong. Hari-hari ini, sebelum fajar, banyak murid mulai berlatih ilmu pedang di puncak. Getaran pergelangan tangan mereka saat mereka memukul dan memukul para pendekar pedang membangkitkan teriakan merdu yang jernih dan menggema di puncak. Kelas pagi ini dimulai dengan damai. Lu Jiajia selembut dan setenang giok. Semalam tanpa tidur tidak meninggalkan sedikit pun kelelahan di wajahnya. Energi pedang yang tak tergoyahkan masih melekat di sekujur tubuhnya, bagai aroma halus bunga sakura salju. Lerou melipat tangannya, terkulai lemah di atas meja. Hukuman dari balai hukum tadi malam tidak terlalu berat baginya, bagian tersulitnya adalah penghinaan emosional dan kehormatan. Kini, hampir seluruh puncak batin, puluhan murid, tahu bahwa ia diam-diam bertemu dengan Ning Changjiu malam sebelumnya dan telah diusir olehnya. Ia tak mampu membela diri, namun rumor-rumor itu tak ada habisnya. Ia teringat semua dendam yang telah ia lakukan terhadap Ning Changjiu beberapa hari terakhir, yang berakhir dengan kekalahan telaknya sendiri. Frustrasi, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyimpan kecurigaan, apakah Ning Changjiu menyembunyikan kemampuan aslinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja dari ruangan? Alam macam apa itu? Jika seseorang benar-benar memiliki level seperti itu, mengapa ia berpura-pura menjadi murid di puncak kita? Mungkinkah? Hati Lerou bergetar, dan ia langsung menatap tuannya, yang jubahnya yang bagaikan pedang menyerupai bunga sakura musim semi, berdiri di depan meja. Mungkinkah, suara Lerou terdengar lirih dan lembut. Mungkinkah ia mendambakan kecantikan tuannya? Tidak, tak diragukan lagi, pasti begitu. Jika memang begitu, maka alasan mengapa aku belum berhasil mengalahkannya beberapa kali juga terjelaskan. Satu-satunya hal adalah bagaimana mengingatkan tuan tentang hal ini dan membiarkan tuan mengambil tindakan pencegahan. Tuan begitu baik dan polos, dan ia pasti akan menderita di tangan penjahat licik ini di masa depan. Lerou merasa telah menyentuh sebuah rahasia besar. Ia memiliki banyak pikiran dalam benaknya dan diam-diam memperhitungkan dalam hatinya. Ia pikir tak apa-apa kalah dalam pertempuran sebelumnya, tetapi pertempuran ini berkaitan dengan tuan. Ia harus membiarkan orang ini menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya di depan semua orang dan kemudian membongkarnya sekaligus. Lerou memulai kelas pagi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Yang mengejutkannya adalah ia telah melakukan kejahatan sebesar itu tadi malam, tetapi guru tidak menghukumnya. Mungkinkah Paman Yazu tidak melaporkan hal ini kepada guru, dan guru masih belum menyadarinya? Dan Lerou tidak akan pernah tahu bahwa Lu Jiajia, yang saat itu bertemperamen dingin di atas panggung, diam-diam berterima kasih padanya. Jika ia tidak tiba-tiba mengacaukan situasi tadi malam, Lu Jiajia pasti akan benar-benar kalah dari muridnya dan kehilangan muka. Setelah melafalkan kitab suci pedang, Lu Jiajia melanjutkan menjelaskan beberapa prinsip pedang kepada para murid. Para murid mendengarkan dengan saksama dan mengangguk berulang kali. Hanya Ning Changjiu yang menatapnya diam-diam dan menggelengkan kepalanya hampir tak terlihat. Lu Jiajia juga menyadari ekspresinya, tetapi ia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Setelah kelas, Lu Jiajia dan para murid hampir pergi. Ning Changjiu menepuk-nepuk saudari yang tertekan itu dan berkata, "Ada apa dengan Xiaoling?"
Ning Xiaoling tampak tertekan. Ia menggosok ujung hidungnya dan berkata, aku tidak akan datang menemuimu malam-malam lagi. Kau tinggal saja dengan guru. Ning Changjiu mengusap kepalanya dan tersenyum, ada apa? Setelah kau membawa pedang kembali ke kamar, apakah guru menghukummu? Ning Xiaoling tidak berkata apa-apa. Ning Changjiu menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir, adik junior, aku akan membalaskan dendammu nanti. Ning Xiaoling tidak mempercayainya dan berkata, kau jelas-jelas berpihak pada guru dalam segala hal. Aku mengerti. Terakhir kali kau bilang aku hampir bisa membaca dan menulis, kau juga ingin menyingkirkanku agar kau bisa berkencan dengan guru Jia-Jia, kan? Ning Changjiu berpikir bahwa gadis ini sebenarnya cukup pintar. Ia berkata dengan lembut, itu tidak benar. Ning Xiaoling mendengus dingin, aku bukan anak kecil lagi. Kau tidak bisa menipu Xiaoling dengan tipu dayamu. Ning Changjiu setuju, ya, Xiaoling sudah dewasa dan bukan gadis kecil lagi. Ning Xiaoling berkata dengan nada kesal, kakak senior bersikap acuh tak acuh padaku, kau jelas-jelas memperlakukanku seperti anak kecil. Ning Changjiu ingin mengucapkan beberapa patah kata penghiburan lagi, tetapi melihat gadis kecil itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, kamu dan guru tetaplah bersama. Xiaoling tidak akan mengganggumu, tapi jika aku bertemu saudari Xianger nanti, aku akan menceritakan semuanya padanya. Dalam persepsi Ning Xiaoling, Zhao Xianger adalah musuh bebuyutan Ning Changjiu. Setelah selesai berbicara, ia tidak memberi kesempatan kepada kakak seniornya untuk berpura-pura menjilat. Ia berbalik dan pergi, ekspresinya bercampur antara kesal dan bangga. Berkultivasi di puncak gunung adalah yang paling tenang dan terpencil. Energi spiritual berkumpul dari segala arah, menghilangkan kebutuhan untuk mencari sumber yang melimpah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan rasa keberuntungan dan kedamaian. Karena konsentrasi energi spiritual ini, hanya satu sekte yang dapat berdiri di suatu area. Bahkan sekte Zitian Dao, yang paling dekat dengan Yujian Tianzong, berjarak ribuan mil jauhnya. Ning Changjiu berdiri di tepi tebing, menatap awan yang berkumpul di lereng gunung. Awannya tidak begitu tebal dan berputar-putar hingga tak sedap dipandang. Di balik kabut yang menipis, seseorang bahkan dapat melihat kebun buah spiritual yang tertata rapi di kaki gunung. Kecuali beberapa orang berbakat, semua murid harus berkultivasi selama beberapa waktu di puncak-puncak terluar, tempat mereka pasti akan membudidayakan buah spiritual dan menghasilkan sutra serta linen khusus untuk pakaian pedang. Menatap ke atas, tiga puncak lainnya, saling berhadapan di kejauhan, tampak menjulang. Keempat puncak itu tidak berdekatan, jarak di antara keduanya terlalu jauh untuk dijangkau oleh pedang terbang. Aula Master Sekte terletak di balik keempat puncak, konon tersembunyi di balik gunung lain yang tenang, terselubung tirai persik. Lebih jauh ke utara Sekte Pedang Tianyu terbentang hamparan pegunungan tandus tak berpenghuni. Legenda mengatakan bahwa di dalam pegunungan itu terdapat sisa-sisa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan reruntuhan kota kuno pasca perang. Dari jurang di tengah-tengah itulah Nyonya Bai muncul, menjadi iblis agung sejati. Ning Changjiu menatap ke arah utara untuk waktu yang lama. Ia merasa seolah ada sesuatu di tempat itu yang menariknya, sebuah panggilan di luar kesadaran, sebuah perasaan yang terasa begitu kuat setelah gagak emas terbentuk. Kehidupan di puncak-puncak gunung berjalan tanpa gangguan. Ning Changjiu terus berkultivasi di puncak tersembunyi seperti biasa. Ia jarang berkomunikasi dengan Yan Zhou, dan Yan Zhou tidak lagi bertanya tentang Yan Feng. Ning Changjiu tidak dapat menemukan waktu yang tepat untuk menanyakan tentang jurus-jurus pedang yang aneh itu. Setelah memasuki puncak tersembunyi, Ning Changjiu melahap buah-buah spiritual yang ia simpan. Laut Qi-nya terbuka seperti pusaran, mengaduk energi spiritual ke dalamnya. Dengan setiap tambahan energi spiritual, laut Qi yang berbentuk pil itu semakin berkilau. Setelah Ning Changjiu menyelesaikan siklus pertama latihan pernapasannya, ia memanggil gagak emas, yang membuka gerbang istana ungunya dan mengembun dari dadanya. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, dan gagak emas mengepakkan sayapnya dan melompat ke jarinya. Ning Changjiu menatap burung itu, jambulnya seperti bunga dan bulunya berwarna emas gelap. Setelah ragu sejenak, ia mengulangi tes sebelumnya pada gagak emas untuk memastikan kesadaran bawaannya. Secara logis, roh bawaan hanyalah makhluk spiritual yang dipadatkan dari energi spiritual, cangkang kosong untuk membantu kultivasi, dan seharusnya tidak memiliki karakteristik seperti kehidupan. Ning Changjiu telah menjalankan 3 tes dan tidak menemukan jejak kesadaran pada gagak emas. Namun, ia berjingkrak-jingkrak di hadapannya, tampak hidup. Apa alasannya? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tebasan pedang sang guru yang merobek jiwa bawaannya sendiri? Gagak itu, tidak seperti burung lainnya, tampak agak jujur, bahkan dalam balutan bulu keemasannya. Ia mengamati Ning Changjiu, seolah memahami kebingungannya. Dengan penuh kasih sayang, ia melompat ke bahunya, mematuk lehernya dengan lembut, bulu-bulunya terbentang dan menggesek-gesekkannya. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan merapikan bulunya, berpikir, aku tahu kau mencoba menghiburku, tetapi semakin kau melakukan ini, semakin aku takut. Setelah menyelesaikan latihan mereka, hari sudah mulai malam. Ia pergi untuk membimbing Nan Cheng berlatih.
Nan Cheng perlahan membaik, pertanyaannya mulai memudar. Ia kemudian bertanya lebih banyak kepada Nan Cheng tentang puncak itu, seperti puncak-puncak lain yang menyendiri di puncak tersembunyi. Nan Cheng memberitahunya nama beberapa tetua dan murid senior yang ia kenal, tetapi puncak tersembunyi begitu luas sehingga tidak ada yang tahu gua-gua spesifik tempat mereka berlatih. Ngomong-ngomong, apakah kau akan mengikuti ujian pedang awal musim semi 7 hari lagi? Tanya Ning Changjiu. Nan Cheng bertanya-tanya mengapa senior itu bertanya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, ujian pedang awal musim semi hanyalah pertandingan latih tanding kecil antar murid. Kompetisi pedang 4 puncak 3 bulan lagi adalah acara yang sesungguhnya. Jurus pedang yang kupelajari masih memiliki waktu untuk mencapai kesempurnaan penuh, jadi tentu saja aku tidak akan meninggalkan pengasingan. Ning Changjiu mengangguk. Nan Cheng melanjutkan, aku heran kenapa senior menanyakan ini. Ning Changjiu menjawab, berprestasilah dengan baik di kompetisi pedang 4 puncak. Jangan mengecewakan Lu Jiajia. Jantung Nan Cheng berdebar kencang. Melihat sosok senior yang begitu halus, ia bertanya dengan ragu, apa hubunganmu dengan guru? Kau akan tahu nanti, kata-kata Ning Changjiu setenang awan yang berlalu. Jubah putihnya berkibar saat ia berbalik dan pergi. Nan Cheng memperhatikannya dari belakang, rasa khawatir muncul di hatinya. Ia baru saja menyembunyikan sesuatu yang penting saat menjelaskan struktur puncak tersembunyi, penjara dingin juga ada di dalamnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah senior ini, yang asal-usulnya tak diketahui dan tampak agak asing dengan puncak Tianku, juga sedang mencari penjara dingin. Saat malam tiba, Ning Changjiu sekali lagi melihat Yan Zhou berlatih pedang dalam tidurnya di ruang kerja. Kali ini, ia pulang lebih awal dan menyaksikan seluruh prosesnya. Ia memperhatikan pria tua itu, yang terkapar di meja, tiba-tiba tegak seperti zombie. Jubah kuningnya, yang diselimuti jalinan jimat yang kusut, berkibar tanpa angin, dan janggut serta rambutnya yang seputih salju, yang ditarik oleh energi tak bernama, bergoyang seperti rumput air. Kemudian, secepat kilat, tangannya terulur. Kilatan cahaya dingin menyambar di bawah meja, dan dalam sekejap, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu tampak seperti pedang paling umum di antara para murid puncak, sangat biasa. Namun, setiap kali ayunan, suara energi pedang yang menembus angin terdengar tajam dan singkat, dan getaran bilahnya tepat waktu. Ning Changjiu memperhatikan serangan pertama Yan Zhou. Sudut serangannya sangat berbeda dari yang ia duga. Ia membayangkan jika ia berdiri di hadapannya, setelah ia mencabut pedangnya, butiran-butiran darah panas akan memantul dari bilahnya. Ning Changjiu menenangkan pikirannya, mengatur napas, dan mengamati dengan tenang sejenak. Masih ada mata pedang aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya, mata pedang itu berlubang-lubang, tetapi keanehannya justru berfungsi sebagai pertahanan. Meskipun Ning Changjiu tahu ia tertidur lelap, hatinya masih bergetar ketakutan, terus-menerus waspada terhadap gerakan pedang yang tiba-tiba dan tak terduga, yang siap menyerangnya. Terkadang ia bertanya-tanya apakah Yan Zhou berpura-pura tidur, mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya melalui pedang-pedang ini, tetapi alam Yan Zhou jauh lebih tinggi daripada alamnya sendiri. Semua master dapat merasakan bahaya bahkan dalam mimpi mereka dan secara naluriah membela diri, dan ia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membuktikannya. Ia menghafal semua mata pedang, dan baru pergi diam-diam ketika Yan Zhou kembali terduduk di meja untuk tidur. Sekembalinya ke kamarnya, ia segera membuka jendela. Beberapa saat kemudian, sesosok gelap melintas, mendarat tanpa suara di tanah, pedang tersarung di bawah kakinya. Ia mencengkeram pedang dan membuka tudungnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Daun telinganya yang bening bermandikan cahaya bulan, bagaikan anggur. Ning Changjiu berkata, kenapa kau datang sepagi ini? Lu Jiajia tidak menjawab, tetapi bertanya, di mana Xiaoling? Apakah gadis itu datang hari ini? Ning Changjiu berkata, adik perempuanmu diberi pelajaran tadi malam, dan dia masih marah padaku sampai sekarang. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, kenapa dia marah padamu? Ning Changjiu tampak polos, aku juga ingin tahu kenapa, kau jelas-jelas pelakunya. Lu Jiajia tersenyum tipis. Tuan, silakan naik ke tempat tidur. Ning Changjiu mendesah tak berdaya. Lu Jiajia memelototinya, tak bergerak, dan berkata dengan malu-malu, dengan kata lain. Ning Changjiu sama sekali tidak menurutinya. Ia membentangkan selimut yang terlipat dan duduk di atasnya terlebih dahulu. Setelah kebuntuan di antara keduanya, Lu Jiajia berjalan mendekat tanpa suara. Ia berbalik, melepas sepatu bot kulit rusa dan stoking sutra putihnya, lalu duduk bersila di tempat tidur. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Jiajia menegakkan tubuhnya. Ning Changjiu berkata, aku juga penasaran. Dengan koneksi roh pedang bawaanmu, seberapa jauh jangkauanmu? Lu Jiajia juga sama bersemangatnya. Apakah ada preseden untuk latihan semacam ini? Ning Changjiu teringat pada kakak perempuan keempatnya, yang menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dan berkata, aku pernah melihat sesuatu yang serupa, tetapi guru agak berbeda. Lu Jiajia tahu Ning Changjiu menyembunyikan banyak rahasia, jadi ia tidak mendesaknya. Selama percakapan singkat mereka, jari-jari Ning Changjiu sudah menekan punggungnya.
Tangannya, yang tadinya bertumpu alami di lutut, menegang, dan seluruh tubuhnya menyusut ke dalam. Ia mengerucutkan bibirnya menahan rasa terbakar yang tak terlukiskan dan terdiam. Sensasinya bukan panas membara, melainkan panas yang menyengat dan memusingkan. Ia memejamkan mata, dan merasakan cahaya keemasan mengalir deras di sekujur tubuhnya, bagai sungai kegelapan. Cahaya keemasan itu begitu murni, seolah diresapi energi tak terbatas, bagai matahari, yang tampak seperti bola bercahaya bagi mata telanjang, namun memancarkan cahaya maha dahsyat ke seluruh dunia. Ia merasa titik cahaya itu bagaikan matahari mini, terbit di dalam tubuhnya. Semua emosi, persepsi, dan pikiran terdalamnya seakan menjadi transparan, bercahaya, dan terungkap sepenuhnya, seolah tak ada yang tersisa dari rahasia. Ia segera menenangkan pikirannya dan menyingkirkan perasaan itu. Keadaan meditasinya perlahan surut, digantikan oleh panas yang sama. Udara panas yang tak berujung berhembus ke dalam tubuhnya, dan embrio pedang yang tersembunyi jauh di dalam istana ungunya bergetar tak henti-hentinya di udara yang panas menyengat. Tubuh Lu Jiajia mengejang hebat. Jika ia membuka mata, ia akan melihatnya berkabut karena air. Ia tak tahu apakah perasaan ini membuatnya jijik atau senang, tetapi ia secara naluriah menyambutnya, seolah berharap seluruh tubuhnya melebur ke dalam cahaya yang panas menyengat itu. Angin keemasan menerpa istana ungunya, mengaduk embrio pedang. Ia tak kuasa menahan diri untuk bersenandung pelan, lalu segera kembali tenang. Ia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya semakin menyatu dengan embrio pedang. Daun telinganya kini merah, hampir meneteskan darah, seperti buah ceri matang, menggoda untuk dipetik. Akhirnya, Ning Changjiu menarik tangannya. Ia mengembuskan napas pelan, udara menerpa tengkuk Lu Jiajia dan membuatnya sedikit bergeser. Dadanya naik turun sesaat sebelum akhirnya tenang. Bagaimana rasanya? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia menutupi telinganya dengan tangan, menyibakkan beberapa helai rambutnya untuk menyembunyikannya. Ia mengangguk dan berkata, embrio pedang itu sepertinya menyatu dengan tubuhku. Ning Changjiu berkata, setelah meleleh sempurna, kau mungkin bisa mencapai penyatuan roh pedang sejati. Lu Jiajia merasakan embrio pedang yang lembut di dalam Purple Mansion. Bahkan di bawah Golden Crow yang membara, embrio itu hanya sedikit melunak. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar meleleh? Apakah ia harus mengunjungi Ning Changjiu setiap hari selama waktu ini? Ia menggertakkan giginya. Meskipun ia merasa sangat berterima kasih kepadanya, ia malu dengan status mereka dan hanya membisikkan ucapan terima kasih yang lembut dan tulus. Lu Jiajia bertanya lagi, saat itu, akankah aku menjadi pedang? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi jika kau benar-benar menjadi pedang, apakah kau akan bertarung dengan memegang pedangmu sendiri? Lu Jiajia memikirkan adegan yang agak lucu itu. Meskipun Ning Changjiu hanya bercanda, ia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, itu konyol. Ning Changjiu juga tersenyum. Kulit Lu Jiajia terasa panas saat ini, dan ia memancarkan sedikit panas. Ia menghela napas lega dan duduk diam sejenak untuk mengatur napasnya, lalu rasa dingin kembali merasuki tubuhnya. Antara dingin dan panas, ia bagaikan pedang yang ditempa dan ditempa dalam air, menjadi semakin lentur dan keras karena dipalu berulang kali. Lalu ketika aku menjadi pedang, apakah tubuhku juga akan seperti pedang? Kekhawatiran Lu Jiajia bukannya tidak beralasan. Ia bisa dengan jelas merasakan kulitnya semakin kencang. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, Nona Lu akan menjadi pendekar pedang. Alis Lu Jiajia terangkat, dan ia sangat tidak puas dengan sebutan ini, tetapi memikirkan betapa kerasnya pihak lain bekerja untuknya setiap hari, karena rasa syukur di hatinya, ia tidak menunjukkannya. Ia hanya diam memperhatikan, mengerutkan bibir, dan perlahan-lahan ketidaksenangan di wajahnya menghilang. Ia tampak seperti gadis. Ning Changjiu tiba-tiba berkata, kau sering bilang pedang itu tersembunyi dalam kegelapan dan bermanifestasi dalam cahaya. Padahal, itu tidak akurat, itu hanya berlaku untuk definisi yang lebih sempit tentang jalan pedang. Hati Lu Jiajia tergerak. Ia menoleh menatap Ning Changjiu. Meskipun mereka dekat, tak ada ambiguitas di matanya, hanya rasa ingin tahu yang murni. Ia bertanya, apa pendapatmu? Ning Changjiu mulai menguraikan teori jalan pedang, menekankan resonansi antara tubuh manusia dan alam semesta. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Lu Jiajia mendengarkan dengan tenang, matanya berbinar. Seolah-olah mereka telah menanggalkan perbedaan kosong antara guru dan murid, menjadi sekadar rekan, mengamati alam semesta yang tak terbatas, kelimpahan dan kekosongannya yang tak terbatas. Ning Changjiu juga menikmati ketenangan ini. Ia menatap wanita di hadapannya, bersemangat belajar tetapi tak mampu melepaskan aura gurunya, lalu tersenyum lembut. Ia menutup dengan kata-kata, jiwa bercita-cita ke 8 kutub, dan memandang ke bawah ke alam semesta. Meskipun kata-katanya samar dan muluk, ia percaya bahwa suatu hari Lu Jiajia akan melihat pemandangan di luar sana dan mempraktikkan semua gagasan kosong tentang jalan pedang ini. Ia tidak tertarik dengan ujian pedang awal musim semi. Ia hanya ingin menjalani rutinitas yang sama setiap hari, menghadiri kelas bersama Ning Xiaoling, lalu berlatih menyendiri, dan mengobrol dengan Lu Jiajia di malam hari, hingga suatu hari,
ketika ia mencapai alam yang lebih tinggi, ia akan meninggalkan sekte dan mencari yang tak terlihat, di suatu tempat di dunia, untuk mengungkap semua rahasianya. Inilah gagasannya tentang kedamaian, tetapi itu tidak bertahan lama, karena ujian pedang awal musim semi dimulai sesuai jadwal. Hari-hari berikutnya, kehidupan Ning Changjiu terasa agak monoton. Selama kelas pagi, setelah menemani Ning Xiaoling melafalkan kitab suci pedang, Lu Jiajia akan menguraikan beberapa prinsip pedang. Prinsip-prinsip ini seringkali dibantah oleh Ning Changjiu sendiri malam itu, dan kemudian ia akan mengajari Lu Jiajia lagi. Seringkali, prinsip-prinsip pedang yang diuraikan Lu Jiajia adalah yang paling ia ragukan, dan ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membagikannya dengan Ning Changjiu, lalu mendengarkan komentarnya di malam hari. Dalam arti tertentu, Ning Changjiu lah yang mendidik Lu Jiajia, memanfaatkan pengetahuan luas yang diperoleh dari dua kehidupan kultivasi. Namun, keduanya tetap dekat, tetap menjadi guru dan murid. Lu Jiajia awalnya berpikir bahwa ia akan beradaptasi seiring waktu, tetapi ia mendapati bahwa indranya semakin jernih. Cahaya gagak emas bukanlah hasil dari hantaman palu yang tak terhitung jumlahnya, melainkan angin musim semi yang lembut dan sepoi-sepoi. Namun, seiring angin musim semi berembus, cahaya hangat seakan menguapkan hujan musim semi, mengubahnya menjadi dua genangan kabut di matanya. Latihan Ning Xiaoling semakin keras selama beberapa hari terakhir. Ia tidak yakin apakah kakak laki-lakinya akan ikut serta dalam ujian pedang, tetapi terlepas dari itu, ia ingin menunjukkan hasil jerih payahnya. Maka ia sering berdiri sendirian di sisi tebing, menghunus pedangnya menembus sinar matahari awal musim semi dan awan yang berarak, mengiris kabut menjadi ribuan helaian yang rapi dan mengalir. Pada akhirnya, pedang itu akan selalu kembali dengan mulus di hadapannya, suara pedang yang jernih dan bergema seperti tanda persetujuannya. Ia yakin ia tak akan kalah dari siapapun di puncak-puncak terdalam, tetapi ia bertanya-tanya apakah murid senior legendaris, Nan Cheng, yang sedang menyendiri, akan tiba sebelum hari itu. Le Rou menyaksikan pedang Ning Xiaoling bergerak semakin cepat, dan semangat kompetitifnya perlahan memudar. Ia merasa takdir memang tidak adil. Seandainya saja ia memiliki semangat bawaan, ia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi darinya. Singkatnya, ia tak lagi punya banyak harapan untuk ujian pedang. Ia hanya bertanya-tanya apakah ia bisa menyodok Ning Changjiu di sana, memanfaatkan kesempatan untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Beberapa murid laki-laki ternama di puncak gunung diam-diam saling berkompetisi. Masing-masing skeptis terhadap ilmu pedang lawan, entah karena ilmu pedang lawan mereka kurang ampuh, atau karena ilmu pedang mereka kuat namun canggung. Meskipun mereka hanya memuji dan merendahkan satu sama lain, persaingan batin mereka tak kunjung reda. Akhirnya, di tengah hari-hari puncak Tianku yang sibuk namun damai, musim semi pun tiba. Bermandikan energi spiritual, bunga sakura salju di gunung bermekaran dengan lebat di bawah sinar matahari musim semi. Setiap hembusan angin menerpa bunga-bunga, menjatuhkan kelopaknya bagai selimut salju yang harum. Ujian pedang awal musim semi berlangsung di sore hari. Semua murid mengundi untuk menentukan lawan mereka. Setelah babak pertama, para pemenang membentuk tim. Dua tim teratas akan berduel. Pemenangnya akan merebut mahkota, menerima pedang perak tempa dan instruksi ilmu pedang pribadi dari guru puncak. 3 bulan kemudian, peserta peringkat teratas akan langsung diterima di kompetisi pedang 4 puncak tahunan. Lapangan pedang telah dibersihkan hari ini, dan semua murid puncak dalam berkumpul di sekitarnya pada siang hari. Beberapa duduk bermeditasi, beberapa melafalkan teknik pedang, beberapa berlatih menghunus pedang, dan beberapa sudah membayangkan musuh imajiner dan berlatih tanding secara formal. Ning Xiaoling telah membuat janji dengan kakak laki-lakinya pagi ini, memintanya untuk datang menemuinya terlepas dari apakah dia hadir atau tidak. Dia telah berganti pakaian yang nyaman, dan rambutnya yang diikat rapi tampak gagah. Dia memegang pedangnya dan melihat sekeliling, mencari kakak laki-lakinya, diam-diam mengeluh bahwa dia akan memarahinya dengan kasar ketika dia tiba. Di puncak tersembunyi, Ning Changjiu memperkirakan waktunya hampir habis. Dia menghirup energi spiritual terakhirnya, berdiri, dan mengibaskan pakaiannya, bersiap untuk pergi. Meskipun dia tidak tertarik dengan ujian pedang, dia sangat khawatir dengan kemajuan kultivasi adik perempuannya akhir-akhir ini. Karena Nan Cheng tidak akan keluar dari pengasingan, adik perempuannya pasti akan meraih kemenangan terakhir. Membayangkan wajah bangga Ning Changjiu, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tepat saat ia hendak membalikkan formasi terbang kecil itu dan pergi, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan. Suaranya pelan, tetapi telinganya yang tajam menangkapnya. Merasakan sedikit kekhawatiran, ia berbalik dan menatap dinding halus berwarna biru besi di belakangnya, suara itu berasal dari dinding itu. Gumpalan energi spiritual di sekitar Ning Changjiu perlahan menghilang. Ia menyentuh dinding itu, merasakan getarannya di ujung jarinya, dan alisnya berkerut. Puncak tersembunyi adalah ruang yang luas, dipenuhi banyak gua dengan konstruksi kompleks. Gua yang dipilih Ning Changjiu berada di dekat tepi tebing. Suara yang datang dari sisi lain dinding dengan jelas memberitahunya bahwa seseorang, di sisi lain tebing, sedang mengetuk dinding dengan sesuatu.
Dan untungnya, dinding itu berhadapan langsung dengan guanya sendiri. Ning Changjiu masih belum menemukan alasan untuk semua ini, tetapi getaran kecil itu membuatnya merasa agak gelisah. Sebelum ia memutuskan untuk maju atau mundur, ia melihat retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding sehalus cermin. Ning Changjiu menghunus belati yang dibawanya, mengarahkan ujung pedangnya langsung ke sumber suara. Meskipun kegelisahan masih membekas di hatinya, semangatnya telah tenang. Ia menatap ke depan dengan penuh konsentrasi, tanpa mempertimbangkan apakah orang di seberangnya adalah kawan atau lawan. Saat dinding itu hancur, ia menghunus pedangnya. Sebuah lubang di ubin dinding pecah, dan seberkas cahaya bersinar masuk, lalu warnanya sama dengan cahaya pedang yang lebih terang, tanpa suara, tetapi dengan kecepatan luar biasa, ia menusuk balik. Retak, dinding itu runtuh seketika, dan cahaya pedang berhamburan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dari sisi lain dinding, terdengar erangan kesakitan dan suara kebingungan. Suara itu terdengar familiar, dan Ning Changjiu segera ingat siapa itu. Dengan suara keras, seperti tirai yang tiba-tiba jatuh, dan cahaya redup dari luar bersinar masuk. Di rumah batu yang redup, sepasang mata saling memandang di antara bebatuan yang jatuh. Mata Ning Changjiu tenang dan cerah, tetapi mata pria itu setajam serigala, dengan kebencian yang tak terselubung. Dia adalah Yan Feng yang seharusnya dipenjara di penjara dingin itu. Ning Changjiu melirik bangunan di belakangnya, dan seketika ia menyadari bahwa di balik gua-gua Yin Feng yang tak berujung itu adalah lokasi penjara dingin itu. Bisa dibilang, para master yang sedang mengasingkan diri di Yin Feng juga menjaga para tahanan di penjara dingin itu. Saat ini, rambut Yan Feng acak-acakan, dan ia tak lagi bersemangat seperti 7 hari yang lalu. Sebaliknya, ada kebencian yang menusuk di matanya. Saat ini, sebilah pedang tertancap di dadanya. Pedang itu menembus sedikit, lalu terjepit oleh jari-jari Yan Feng, tak mampu menembus lebih jauh. Dadanya masih merah, dan darah menetes dari ujung pedang. Yan Feng juga mengenali pemuda di depannya, dan kebenciannya semakin menjadi-jadi. Apakah Lu Jiajia memintamu untuk datang? Ning Changjiu menatap luka yang telah sembuh dan rantai yang putus di lengannya, sama bingungnya, lalu berseru, kenapa kau di sini? Begitu pertanyaan itu diajukan, Ning Changjiu tiba-tiba mengerti. Yan Zhou, meskipun Yan Zhou sendiri memenjarakan dirinya di perpustakaan, dengan prestisenya yang sedang tinggi, seharusnya tidak sulit untuk meminta seorang teman dekat untuk diam-diam membantu Yan Feng membuka belenggu dan kemudian menunjukkan jalan keluar. Yan Feng adalah satu-satunya saudara laki-lakinya, dan sedikit kasih sayang keluarga yang tersisa masih lebih penting daripada aturan sekolah master. Ning Changjiu memahami semuanya, dan kemudian menemukan dirinya berada di jalan buntu. Ia juga mengerti bahwa Yan Zhou telah memilih rute ini untuknya karena tidak ada guru yang menyendiri di sana. Ning Changjiu tidak melihat tanda-tanda siapapun yang berkultivasi di gua-gua terdekat selama berhari-hari. Namun, Yan Zhou tidak menyangka bahwa, seperti yang diharapkan, bagian belakang penjara dingin yang ia gali sebenarnya adalah tempat ia, seorang murid luar, berkultivasi. Meskipun terluka, Yan Feng tetaplah seorang guru alam panjang umur. Bagaimana mungkin ia menghadapi musuh ini? Yan Feng tidak yakin apakah kemunculan pemuda itu kebetulan atau rekayasa Lu Jiajia. Pedang yang ditusukkan ke dadanya membuatnya sangat terkejut. Ia tahu tingkatan pemuda itu jelas tidak tinggi, namun serangan tak terduga ini telah menembus pertahanannya dan menusuknya. Ia merasakan gelombang amarah, lalu mengaitkan luka itu dengan kecerobohan. Ia tidak mempertimbangkan potensi pemuda itu untuk melampauinya. Dan karena ia adalah murid Lu Jiajia, ia pasti akan merasakan kenikmatan yang tak terkatakan saat menyiksa dan membunuhnya. Yan Feng tiba-tiba merasa bahwa pertemuan tak terduga ini adalah anugerah takdir. Pikiran mereka berpacu sangat cepat, pikiran mereka berkelebat bagai arus listrik. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi mereka bergerak dalam diam, seolah-olah mereka telah sepakat. Yan Feng menggenggam ujung pedang, mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya, dan memutarnya dengan keras. Ujung pedang yang telah menembus daging dan darah itu tiba-tiba patah. Getaran pedang yang patah itu terpancar ke pergelangan tangan Ning Changjiu. Telapak tangan pemuda itu mati rasa dan ia hampir tak mampu memegang pedang. Namun, Yan Feng menangkis ujung pedang itu dengan punggung tangannya dan memantulkannya kembali menjadi pisau terbang. Pedang pendek Ning Changjiu kehilangan satu bagian dan ia mundur setengah langkah. Ketika pisau terbang itu datang, ia mengandalkan intuisinya untuk menebas pedang secara horizontal. Dengan bunyi, ding, ujung pedang menyentuh badan pedang dan kemudian tiba-tiba terpental. Pada saat itu, sosok Yan Feng telah menabrak dinding dan menyerbu. Ning Changjiu sedikit menstabilkan tubuhnya, dan tanpa ragu, ia membidik matanya dan menusuk dengan pedang. Yan Feng tidak menghindar atau menghindar, karena ia tahu bahwa tanpa ujung pedang, bagaimana mungkin pedang besi itu memiliki kekuatan membunuh. Bahkan jika ia berdiri diam, kekuatan pemuda itu tidak akan cukup untuk mengiris kulitnya. Namun Yan Feng salah perhitungan. Saat tinjunya mengenai Ning Changjiu, rasa sakit yang menusuk-menusuk kelopak matanya. Sesuatu telah menembus perisai spiritualnya, mengiris kelopak matanya, dan menusuk pupilnya dengan pedang.
Meskipun pedang itu patah, Ning Changjiu, dengan energi spiritualnya yang luar biasa murni, memadatkannya menjadi ujung pedang yang cepat. Setelah mengenai sasaran, Ning Changjiu terpental mundur, menabrak pilar batu alam. Ia tidak menunjukkan kegembiraan atas keberhasilan serangan diam-diamnya. Tubuhnya menghancurkan pilar batu, dan begitu kakinya menyentuh tanah, ia tiba-tiba bergerak, melarikan diri dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Yan Feng menutup matanya, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Ia telah berkultivasi selama berabad-abad, namun ia telah ditikam 2 kali oleh seorang remaja. Meskipun ia menganggap pria itu sebagai manusia biasa, penghinaan itu sangat menyakitkannya. Ia tak lagi menyembunyikan apapun, dan kekuatan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun di alam panjang umur langsung meledak. Ia berniat membalas semua kerugian yang dideritanya di tangan Lu Jiajia kepada pemuda ini. Rute pelarian Ning Changjiu dengan cepat terhalang oleh bayangan gelap. Dalam sekejap mata, beberapa butir darah melesat keluar dari bayangan itu seperti anak panah baja. Di belakang mereka, sepasang tangan keriput melesat keluar seperti cakar, dan energi spiritual yang besar di belakang mereka sendiri merupakan pertahanan yang tak tertembus. Ia harus membunuh pemuda itu secepat mungkin, karena tahu bahwa tak lama lagi para master puncak tersembunyi lainnya akan waspada. Kecuali Yan Zhou berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, tak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Saat Yan Zhou mencoba membebaskannya, ia menyadari bahwa ikatan darah terakhir mereka hampir habis. Alih-alih berterima kasih kepada saudaranya, ia justru merasakan kebencian tertentu terhadapnya. Yan Zhou jelas mampu menjadi master puncak, tetapi ia terobsesi dengan obsesinya sendiri, menyaksikan tanpa daya seorang junior merebut tahta. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Kebencian bagaikan minuman keras yang dituangkan di atas api yang berkobar, hasrat membunuh yang menggebu-gebu berubah menjadi energi pedang yang paling dahsyat. Ia tidak memegang pedang, namun kekuatan yang melonjak saat itu juga mengalahkan semua jurus pedang Ning Changjiu. Ia meraih pedang Ning Changjiu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, mencakar tepat di jantungnya. Suara baja yang berputar bergema. Pertukaran serangan antar master juga sangat cepat. Dalam waktu singkat, Ning Changjiu melancarkan puluhan serangan pedang, menargetkan jurus pedang Yan Feng yang mengerikan, menusuknya di titik terlemahnya. Serangan Yan Feng menjadi semakin cepat. Ia tidak percaya bahwa ia, dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, tidak mampu mengalahkan seorang pemuda yang baru saja mengembangkan Dao. Ia tahu bahwa jika ia menunda beberapa tarikan napas lagi, ia pasti akan ditemukan oleh orang lain. Namun, ia enggan terbang keluar dari puncak dan melarikan diri. Kebenciannya terhadap pemuda berbaju putih itu bahkan lebih besar daripada pelariannya itu sendiri. Ia tahu jika ia terus menyerang seperti ini, pemuda itu akan segera tumbang. Namun waktu tak akan menunggunya. Serangan pedang Yan Feng tiba-tiba melambat. Energi pedang kuno yang dahsyat muncul, mengintai di dalam dirinya, terukir di pakaian, rambut, dan bahkan rantai yang sedikit putus di sekitar kakinya. Saat energi pedang itu memancar, sebuah peringatan bergema di dalam diri Ning Changjiu. Ia bisa merasakan pedang itu, energi pedang yang diwariskan dari gurunya di Jianxing. Melalui kultivasi Yan Feng yang berkelanjutan, energi pedang yang awalnya hanya sebagai hiasan kini telah menjadi pisau tajam yang mampu menghabisi musuh-musuhnya. Ning Changjiu tidak yakin apakah ia bisa menghindari pukulan itu, tetapi hatinya tetap tenang. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya mengalami sedikit kemunduran, tetapi di kehidupan ini, ia telah berjalan di ambang hidup dan mati berkali-kali. Setiap transisi tersebut membawa pemahaman yang lebih jelas tentang pedang di tangannya, pemahaman yang tidak unik, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Ketakutan, kegugupan, kegembiraan, dan euforia, saat semua emosi ini menyatu dalam keheningan abadi, pedangnya menyerang lebih cepat dari yang dibayangkannya. Kilatan cahaya pedang tiba-tiba menyala, kekuatannya menembus lapisan baju zirah hingga mencapai tenggorokan Yan Feng. Gelombang ketakutan yang intens menyapu Yan Feng Jian. Ia tidak melihat pedang itu dengan jelas hingga menyentuh noda darah yang dalam di lehernya. Jika kultivasi pemuda itu sedikit lebih tinggi, ia pasti sudah terbunuh seketika oleh pedang ini. Ketakutan yang luar biasa memenuhi Yan Feng dengan amarah yang tak tertandingi. Kekuatan pedang yang bagaikan guilotin, menyerang lebih dulu dan kemudian tiba, membawa tekanan yang tak terhindarkan, langsung menebas dada Ning Changjiu. Ning Changjiu menatap noda darah di leher Yan Feng dengan penyesalan. Namun penyesalan adalah emosi yang sia-sia. Ia bereaksi secepat mungkin. Pedangnya bertabrakan dengan kekuatan pedang itu, dan lautan kinya yang seperti ramuan tiba-tiba bergetar. Saat keduanya bersentuhan, hampir semua stalaktit di sekitarnya runtuh, dan hujan pedang beterbangan berjatuhan. Pergi ke neraka. Pupil Yan Feng memerah, dan ia tak lagi peduli untuk melarikan diri. Amarah memenuhi dadanya. Ia dengan geram mengulurkan tangan dan menggenggam pedang itu. Ujung pedang yang lain menekan dada Ning Changjiu, hanya terpisah oleh bilah tipis. Saat benturan dahsyat itu terpancar, orang-orang di balik banyak pintu di puncak tersembunyi juga menyadari gerakan itu dan perlahan membukanya. Namun tak seorang pun mampu menghentikannya.
Niat pedang yang berat, bagaikan pedang raksasa sejati, menekan bilahnya ke dada Ning Changjiu, menghantamnya ke depan dengan keras. Yan Feng, yang mendorongnya, tertawa sembrono. Ia ingin melemparkan pemuda nekat ini ke jurang, membuatnya merasakan sakit dan keputusasaan yang teramat dalam, menghancurkannya dalam teror yang tak berujung. Pedang Ning Changjiu terjepit, tetapi ia tak berani melepaskannya. Jika ia melepaskannya, tanpa kekuatan spiritual, bilah pedang yang sudah sangat tipis itu akan tertusuk seluruhnya. Suara angin bersiul di telinganya saat ia mundur dengan cepat. Tak terhitung teknik Tao dan teknik pedang yang telah ia kembangkan selama 2 kehidupan berkelebat di benaknya, tetapi tak satu pun mampu dengan cepat melintasi celah antar alam dan membalikkan gelombang kemenangan. Namun, entah mengapa, semakin banyak situasi hidup mati yang dihadapinya, semakin tenang ia. Ketenangan itu, bagaikan hati yang mati, bahkan membuatnya takut. Ia menatap wajah Yan Feng, yang mirip dengan Yan Zhou, namun ekspresinya sama sekali berbeda. Tiba-tiba, secerca inspirasi melintas di benaknya, dan ia teringat Yan Zhou dan jurus-jurus pedang yang luar biasa aneh itu. Ia belum pernah mempelajari jurus-jurus itu, tetapi saat itu, jurus-jurus itu seakan hidup di tulang-tulangnya. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi intuisinya telah menangkap sesuatu yang sia-sia. Tubuhnya dengan cepat mundur, jurang tak jauh darinya, dan di Istana Ungu, gagak emas membuka paruhnya yang lebar dan meraung seperti binatang laut. Cahaya keemasan muncul di mata Ning Changjiu. Yan Feng tidak punya waktu untuk menilai apa itu, dan ia juga tidak perlu melakukannya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa cara apapun dapat mengubah celah di alam. Kemudian, matanya yang sudah perih kembali dipenuhi rasa sakit yang menusuk, rasa sakit itu seperti batu kasar yang menembus pupilnya yang rapuh, semakin meremukkan daging dan darah yang sudah kabur. Dan dalam kilasan terakhir penglihatannya, ia melihat seekor burung berbulu emas gelap. Xiantian, ia belum menyelesaikan kata-katanya ketika cahaya itu memudar, tetapi kekuatan di tangannya tetap tak berkurang. Amarah yang membara terpancar dari lengannya, berubah menjadi kekuatan yang paling mengerikan. Di belakangnya, di tepi tebing, terbentang pilar berbalut naga yang menembus gunung. Seolah merasakan sesuatu, kabut abu-abu kehitaman yang tak berujung bergolak seperti air mendidih. Kaki Ning Changjiu sudah setengah jalan dari tebing, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Seperti yang ia katakan kepada Lu Jiajia malam sebelumnya, pikiranku terfokus pada 8 kutub, mataku terbuka pada alam semesta. Ia melupakan segalanya, kesadarannya hanya terfokus pada pedangnya sendiri dan pedang Yan Feng. Ia bersandar, lalu melihat secercah cahaya redup, menyilaukan di kegelapan. Kabut hitam keabu-abuan berputar-putar naik turun. Dalam kegelapan yang pekat, awan-awan ini tampak memancarkan cahaya mematikan. Di dalam kabut kelabu, gumpalan asap panjang yang tak terhitung jumlahnya menggeliat bagai ular yang melilit, menyerbu ke arah Ning Changjiu yang sedang turun, namun takut akan cahaya gagak emas dan tak berani mendekat. Merasakan Ning Changjiu yang sedang turun, Ning Changjiu mengumpulkan sisa kesadarannya dan menggigit lidahnya. Rasa sakit itu memberinya kesadaran sesaat. Ia membuka mata emasnya, tetapi ia tak lagi bisa melihat tepi tebing. Ular-ular kecil seperti asap memenuhi pandangannya. Mereka berkerumun seperti serangga pemakan bangkai, membentuk kerucut seperti badai. Melihat mereka saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang meledak. Saat ia jatuh, Ning Changjiu menikamkan pedangnya, tetapi untungnya, ia tidak jatuh terlalu jauh dari tebing. Belatinya baru saja mencapai tepi tebing sebelum menghantam permukaan batu yang kokoh. Ia mengisi pedangnya dengan energi spiritual dan menancapkannya jauh ke dalam batu. Tubuhnya terbentur oleh kekuatan jatuhnya, dan kemudian, didorong oleh inersia, bilah pedang yang ditempa roh itu meluncur turun seperti tanah yang membusuk, mengukir alur panjang di sepanjang dinding yang halus. Ning Changjiu tidak tahu berapa lama lagi ia akan jatuh ke dalam jurang ini, tetapi manusia secara naluriah takut akan kegelapan yang tak dikenal. Saat ia jatuh, ia melirik ke bawah, seolah-olah ia bisa melihat kejahatan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya mengintai di dalamnya. Jantung daunnya bergetar karena khawatir, membuatnya mustahil untuk tetap tenang. Ia mencengkeram gagang pedang erat-erat, pergelangan tangan dan lengannya hampir mati rasa. Gagak emas tidak dapat memadat menjadi bentuk konkret, tetapi di jalurnya, ia meninggalkan seberkas cahaya keemasan panjang, yang perlahan-lahan menyatu dalam kegelapan, seperti tali pancing emas yang jatuh dari langit. Dengan pedangnya yang tertancap di dinding, penurunannya melambat secara signifikan, dan rasa takut akan jurang itu tampaknya semakin melebar. Di tengah penurunan yang menyakitkan dan berlarut-larut ini, ia menekan jantungnya yang gemetar dan berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Gagak emas menyatu dengannya. Seiring kesehatannya yang menurun, gagak emas semakin melemah. Akhirnya, ia hancur menjadi bola cahaya keemasan dan tiba-tiba menembus tubuh Ning Changjiu. Ning Changjiu merasakan kehangatan di dadanya, kehangatan yang mengusir sebagian besar rasa dingin. Pedang itu bergesekan dengan dinding, percikan api beterbangan, dan tak lama kemudian tekanan pada bilah pedang mencapai batasnya. Ning Changjiu tahu bahwa tanpa pedang itu, ia akan jatuh ke dalam jurang, bahkan mungkin hancur berkeping-keping.
Ia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, menggertakkan giginya. Tak yakin apakah itu ilusi, ia melihat sekilas cahaya hijau redup di penglihatan tepinya. Cahaya itu jauh dan kecil, tersusun dalam pola seperti formasi. Cahaya itu tampak seperti rasi bintang di langit malam, namun mengandung makna peringatan bagi mereka yang telah meninggal. Ning Changjiu tak berdaya untuk mengetahui asal-usulnya. Ia hanya bisa menduga-duga bahwa itu adalah dasar jurang. Para kultivator masa lalu telah melubangi sebuah gunung, dan ia telah jatuh dari puncak ke dasarnya. Masih jatuh dengan kecepatan tinggi, jarak antara dirinya dan kobaran api Will-O, The Wisp yang mengerikan itu pun menyempit dalam sekejap. Kobaran api Will-O, The Wisp semakin membesar di pandangannya, dan rasa takut di hatinya tak terkendali. Tepat saat pedang di tangannya terbakar habis, pedang itu meledak dengan suara nyaring. Pedang patah yang tertancap di dinding batu tiba-tiba kehilangan penyangga dan meluncur ke udara, retakan muncul di dinding batu, dan ia memasuki ruang yang lebih luas. Ning Changjiu meraung, dan kekuatan spiritualnya melonjak keluar seperti air pasang, melindungi tubuhnya sebelum ia jatuh ke dalam kepungan cahaya. Bang! Tubuh Ning Changjiu menghantam tanah, punggungnya terasa sakit sekali, seolah-olah ia telah menabrak sesuatu. Ia tak peduli, tetapi berguling beberapa kali dengan keras untuk menyerap dampak jatuhnya, lalu menghantam pilar batu yang kokoh itu lagi. Pilar batu bundar besar di bawah pilar naga itu. Ning Changjiu merasakan sensasi manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Ia meringkuk kesakitan, anggota tubuhnya gemetar. Darah mengalir di pipinya, menutupi kelopak matanya. Ia mengulurkan lengan bajunya untuk menyentuh wajahnya, mencoba menyeka darah. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi lukanya begitu parah sehingga pupil emasnya tidak bisa fokus. Ia hanya bisa membuka paksa mata pedangnya yang lemah dan mengamati sekelilingnya. Itu adalah ruang melingkar yang luas. Dibangun dari balok-balok batu besar, hikmat dan menakjubkan. Di tanah tergeletak artefak aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, sulit untuk mengidentifikasi mereka, tetapi ketebalan debu yang bervariasi menunjukkan usia mereka. Banyak dari benda-benda ini ditutupi dengan lapisan kain tua, bahan yang unik dan halus, diikat dengan tali di sudut-sudutnya. Mereka pasti telah dilempar dari atas, dan untuk mencegah kerusakan, mereka mengikat kain-kain ini agar mereka dapat turun perlahan. Ning Changjiu pernah bertanya kepada Yan Zhou apa yang tersembunyi di sini. Yan Zhou memberitahunya bahwa masih banyak harta karun yang tersisa di dunia ini. Mereka berharga, tetapi aura iblis, jahat, dan polusi spiritual lainnya tidak dapat dihapus, sehingga mereka harus disegel dengan rasa sakit yang luar biasa. Ruang luas di bawah puncak tersembunyi dipenuhi artefak jahat yang tak terhitung jumlahnya. Artefak itu pasti ditemukan oleh generasi pertama para master puncak, peninggalan dari era perang para dewa. Energi jahat yang terpancar dari artefak-artefak ini merasuki ruang, membuat Ning Changjiu merasa sangat gelisah. Ia sudah bisa mendengar raungan dan auman binatang buas, dan darah serta api yang berubah menjadi warna asli membakar kelopak matanya. Untungnya, ruang ini juga dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah, bahkan beberapa kali lipat lebih banyak daripada di dalam puncak tersembunyi. Hal ini sesuai dengan dugaan awalnya. Karena energi spiritual akan tenggelam ketika mencapai konsentrasi yang cukup, energi spiritual dari puncak tersembunyi akan mengalir ke ruang ini seperti air terjun. Akumulasi energi spiritual ini dimaksudkan untuk menekan dan membersihkan aura jahat dari artefak-artefak ini. Meski begitu, ini kemungkinan akan menjadi proses panjang yang berlangsung ratusan tahun. Ning Changjiu tidak percaya kedatangannya di sini adalah kesempatannya. Ia tidak berani mencoba mengendalikan artefak apapun, dan ia juga tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Namun, artefak-artefak iblis itu, seolah-olah telah terlalu lama menyendiri, konon bergetar penuh kerinduan setelah merasakan kehadiran makhluk hidup, seolah menggodanya untuk mengambilnya. Ning Changjiu mengabaikan suara-suara itu. Energi spiritual yang kaya mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah menarik napas sejenak, ia mulai mencari jalan keluar dari ruang ini. Ia berdiri, matanya yang bagai pedang perlahan mengamati sekelilingnya. Titik-titik hijau samar yang sebelumnya ia lihat adalah lampu. Kini, tanpa penghalang energi spiritual yang kaya, lampu di hadapannya berwarna putih susu murni. Tiang-tiang lampu itu juga sangat panjang, dan tidak diketahui bahan apa yang terkandung di dalamnya yang memungkinkan api menyala selama berabad-abad. Ning Changjiu berdiri, mengikuti pilar batu raksasa itu. Kepalanya tiba-tiba membentur sesuatu yang sangat keras, menyebabkan rasa sakit. Ia mundur sedikit, dan secara naluriah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan kehadiran berbahaya di belakangnya, seperti pedang yang terhunus di punggungnya, mampu menusuk jantungnya dengan sekali tarikan. Namun, ia baru menyadarinya saat itu. Ning Changjiu mulai tenang, dan seiring suasana hatinya membaik, rasa bahaya pun perlahan memudar. Ia berbalik, membuka mata pedangnya, dan melihat sesuatu yang menyerupai kerangka putih. Ia merasakan ada yang tidak beres, lalu mundur beberapa langkah lagi, sebelum akhirnya melihat dengan jelas apa itu. Benar-benar ada seekor naga yang melilit pilar naga yang menembus gunung.
Sosok yang menyerupai naga itu adalah massa tulang yang besar, melingkari pilar secara melingkar. Kepalanya baru terlihat setelah beberapa puluh kaki. Jika tubuhnya dipisahkan dari pilar, niscaya akan memanjang lebih luas. Ning Changjiu merasakan emosi yang aneh saat melihatnya. Itu bukan rasa takut, atau kegembiraan, ia tak bisa menggambarkannya dengan tepat, hanya rasa perubahan yang dahsyat. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari itu bukan tulang naga, tanpa cakar. Ia lebih mirip ular piton mitos yang telah lama mati. Bahkan sekarang, sosoknya yang besar, melilit pilar, menyimpan kengerian yang tak terelakkan. Kepalanya yang berbentuk kerucut miring ke atas, menatap ke arah pintu keluar dari ruang yang dalam dan terasa begitu nyata ini. Tatapan miring ke atas ini, yang diibaratkan makhluk hidup, memberi kesan bahwa ia siap untuk bangun kapan saja, dengan cepat meluncur naik ke pilar naga dan kembali ke alamnya. Tekanan yang luar biasa hampir mencekik Ning Changjiu. Kini, di tengah kegelapan tak berujung dan cahaya redup, sebuah suara terdengar, membuatnya terhuyung-huyung seolah-olah ia sedang terjun ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Suara itu tua dan lemah, seperti angin bercampur debu, membawa rasa yang tak menyenangkan, datar, dan sepat. Suara itu milik seorang lelaki tua, rambut dan janggutnya putih, satu kaki sudah setengah masuk ke dalam peti matinya. Namun, hanya itu suara di tempat ini. Ini adalah sisa-sisa Bashen. Dahulu kala, kaum Savage menunggangi gajah dewa untuk membunuh iblis ular, tetapi gajah itu dilahap oleh Bashen, menghancurkan lebih dari separuh suku mereka. Kemudian, iblis ular dibunuh oleh seseorang yang tak dikenal, sisa-sisanya ditemukan di alam liar selatan. Suara itu memiliki kekuatan yang aneh dan mempesona, seolah-olah mendengarnya sekali saja akan meyakinkan seseorang untuk mempercayai setiap kata yang diucapkannya. Ekspresi Ning Changjiu goyah sejenak, lalu seekor gagak emas berkicau di dalam dirinya, rasa jernih membanjiri matanya. Ia berseru, "Siapa kau?" Titik. Di medan pedang, Ning Xiaoling tak pernah menunggu Ning Changjiu. Dalam duel pertama, ia menang atas lawannya hanya dengan 3 serangan, memukau seluruh penonton. Namun, bahkan setelah kemenangannya, ia ragu untuk menyarungkan pedangnya. Melihat Ning Xiaoling mengarahkan pedangnya ke arahnya, sang murid, hampir menangis, mengira itu adalah penghinaan yang disengaja. Ning Xiaoling akhirnya menyadari apa yang terjadi, segera menghunus pedangnya, dan meminta maaf. Master Senior Yazu mengumumkan pemenangnya. Lu Jiajia berdiri tegak, alisnya yang gelap dan berasap terukir sedikit kebingungan. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada Ning Xiaoling, dan kemudian, melihat sekeliling, ia mengerti. Ning Changjiu tidak datang di hari sepenting ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Ning Xiaoling berjalan menuju tempat peristirahatan, dengan pedang di tangan, ketika ia tiba-tiba memegangi dadanya. Sensasi itu, seperti melangkah di udara dalam mimpi, memenuhinya dengan kekhawatiran yang mendalam. Ia merasa seperti kakak seniornya tidak mungkin tidak datang menemuinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Alisnya berkerut, jantungnya berdebar kencang, dan ia gelisah, jantungnya yang seperti petarung pedang tak bisa tenang. Lerou juga menyadari perilaku Ning Xiaoling yang tak biasa, tetapi pikirannya berbeda dengan Ning Xiaoling. Ia bertanya-tanya apakah Ning Changjiu telah mengetahui tipu muslihatnya lagi dan takut aku akan mengungkapnya saat ujian pedang, jadi ia sengaja menjauh. Datang, dan perginya seorang murid luar seharusnya menjadi masalah sepele, tetapi pada saat itu, atmosfer yang berbeda terpancar dari Ning Xiaoling. Semua orang bisa merasakan kebingungan, kegelisahan, dan kecemasannya. Ronde berikutnya, Ning Xiaoling melawan Su Weiran. Yazu mengumumkan nama 2 lawan berikutnya. Su Weiran secara universal diakui sebagai murid laki-laki paling berbakat di puncak, setelah Nan Cheng, dan satu-satunya yang sebelumnya dianggap waspada oleh Ning Xiaoling. Meskipun ilmu pedangnya tidak terlalu mengesankan, kekuatannya terletak pada pendekatannya yang seimbang. Setiap serangan yang ia lancarkan dan lawan merupakan kombinasi yang terorganisir dengan baik, sehingga hampir mustahil bagi siapapun dengan level yang sama untuk menemukan kelemahannya. Namun Ning Xiaoling tidak sedang memikirkan hal itu saat itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada kakaknya. Xiaoling, panggil guru senior Yazu. Ning Xiaoling, yang sempat teralihkan, akhirnya tersadar. Ia berdiri, pedang di tangan, ujungnya mengarah ke bawah, dan meluncur tanpa daya melintasi medan pedang. Melihat ini, Yazu tampak kesal dan berkata, "Bukankah aku sudah mengajarkan semua ini kepadamu? Ujung pedang adalah pembunuh sejati, tetapi juga merupakan bagian yang paling rentan. Jangan pernah biarkan ujung pedang menyentuh batu bata atau batu. Kerusakan apapun pada pedang berakibat fatal dalam pertarungan hidup mati antar guru." Mendengar teguran Yazu, Ning Xiaoling sedikit tersadar dan menjawab, "Iya." Yazu menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Yazu berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Su Weiran menatap gadis yang linglung di hadapannya. Ia tidak tahu di alam mana Ning Xiaoling berada saat ini, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya dengan mengalahkan seorang murid di alam mendalam atas hanya dalam 3 gerakan jelas tidak bisa diremehkan.
Memikirkan hal ini, Su Weiran menghapus kepahitan yang melintas di hatinya dan mulai mengambil posisi pedangnya dengan cermat. Ning Xiaoling tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Lu Jiajia. Ia mendekatkan diri ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak, tetapi begitu Ning Xiaoling berbicara, tubuh Lu Jiajia menegang, dan energi pedang yang terpancar darinya menjadi semakin kuat. Lu Jiajia, mendengarkan kata-kata Ning Xiaoling, merasakan gelombang kecemasan. Ia mengumpulkan pikirannya dan bertanya, mungkinkah Ning Changjiu lupa waktu? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak yakin bagaimana menjelaskan rasa simpatinya yang sama dengan kakak seniornya. Ia hanya berkata dengan serius, "Guru, kakak senior pasti dalam bahaya." Lu Jiajia tetap tidak yakin dan berkata, dengan kemampuan Ning Changjiu, apa yang mungkin terjadi di puncak ini yang akan menempatkannya dalam bahaya seperti itu? Ning Xiaoling, yang lebih mengenal kakak seniornya, berkata dengan ekspresi sedih, kakak senior mungkin tangguh, tapi seperti yang kau tahu, dia selalu menarik sesuatu yang jauh lebih kuat. Lu Jiajia merenungkan perjalanannya sejenak, dan mendapati bahwa hal itu sungguh nyata. Meskipun ia begitu percaya pada Ning Changjiu, ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Namun, ia merenungkan begitu banyak hal tentang puncak Tianku sehingga ia tak bisa langsung membayangkan ancaman bagi Ning Changjiu. Lu Jiajia menepuk bahunya pelan dan menasihati, fokus saja dulu untuk mengikuti ujian pedang. Aku akan mencari Ning Changjiu untukmu. Ning Xiaoling merasa sedikit lega, tetapi ia tetap tak bisa melupakan kekhawatirannya. Yazu berdiri tak jauh darinya, diam-diam menunggu hasil percakapan antara Ning Xiaoling dan Lu Jiajia. Entah kenapa, ia pun merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Ia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi diam-diam di puncak saat ini. Setelah Ning Xiaoling dan Lu Jiajia berbincang singkat, Lu Jiajia berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Yazu, lalu meninggalkan arena pedang untuk sementara waktu. Banyak orang merasa kehilangan atas kepergian guru mereka. Banyak juga yang menduga-duga alasan kepergian guru mereka dan merasa kesal, bertanya-tanya apakah guru mereka telah memperlakukan murid luar itu sebagai murid tertutup. Ning Changjiu memang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pedang puncak Tianku, jadi apa pentingnya dia datang atau tidak? Ning Xiaoling sungguh tak terbayangkan. Jelas seorang pendekar pedang wanita dengan masa depan yang menjanjikan, bahkan mungkin berpotensi mewarisi posisi gurunya, bagaimana mungkin ia dikendalikan begitu ketat oleh Ning Changjiu, seorang murid luar. Banyak yang merasa tidak puas, namun kecemburuan membuncah di dalam diri mereka. Setelah sedikit keributan, duel dilanjutkan. Ning Xiaoling menyingkirkan semua gangguan, berkonsentrasi penuh pada pedang Su Weiran. Tingkat kemampuannya lebih tinggi daripada Su Weiran, dan selama ia tidak membuat kesalahan, ia tidak mungkin kalah. Pertarungan berakhir dengan cepat, tak terduga, Ning Xiaoling benar-benar kalah. Su Weiran menghela napas lega, mengakui kekalahannya. Namun, ia menyadari bahwa wajah gadis di hadapannya tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, melainkan rasa sakit. Pedang Ning Xiaoling jatuh ke tanah. Ia mencengkeram dadanya dengan jari-jarinya dan perlahan berjongkok, lalu menyentuh satu lutut, menggenggam gagang pedang untuk rasa aman. Namun serangkaian gambaran masih terbayang di benaknya. Bayangan-bayangan itu berkelebat, ruang yang hancur, seekor ular piton raksasa berkerangka, seorang lelaki tua berwajah buram, kabut abu-abu kehitaman yang tak berujung, dan ia mengerang pilu, kepalanya serasa ingin meledak. Bayangan tiba-tiba inilah yang menyusup ke dalam pikirannya, memperlambat serangan pedangnya, memungkinkan Su Weiran untuk memanfaatkan situasi dan mengamankan kemenangan. Yazu segera bergegas. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Ia menatap gadis yang kerasukan itu dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah dia telah tersesat. Murid-murid lainnya panik. Su Weiran berdiri di sana, agak bingung, mengira ia tidak menggunakan jurus pedang yang luar biasa. Namun kondisi Ning Xiaoling memudar secepat datangnya. Tubuhnya yang tegang mengendur. Ia mengulurkan tangan, secara naluriah menggenggam sesuatu, dan dengan lembut memanggil, kakak senior, kakak senior. Banyak orang yang hadir adalah kakak-kakak seniornya, tetapi mereka tahu bahwa yang dimaksud Ning Xiaoling hanyalah pemuda berbaju putih. Yazu menyentuh dahinya, indera spiritualnya memeriksa tubuhnya. Saat itu, tubuh Ning Xiaoling telah kembali normal. Yazu menghela napas lega dan membantunya duduk. Baru saat itulah kabar tentang kejadian di puncak tersembunyi tersiar. Di kaki puncak, Ning Changjiu menggenggam sisa pecahan pedang bengkok. Ia memperhatikan seorang lelaki tua muncul dari balik bangkai ular raksasa itu. Wajah lelaki itu tak dikenali lagi, ia tampak seperti patung batu kuno yang lapuk oleh angin dan hujan. Akulah penjaga makam di sini, yang mengawasi pemakaman ini. Aku telah meninggal bertahun-tahun lamanya. Kaulah orang pertama yang masih hidup yang pernah kutemui. Anak muda, dari mana asalmu? Siapa gurumu? Generasi murid keberapa kau sekarang di puncak ini? Aku telah berada di sini selama lebih dari 300 tahun, menantikan seorang murid yang dapat mewarisi warisanku. Sebelum saat-saat terakhirku, aku ingin mewariskan teknik pedang Yujian Tianzong yang sejati dan tak tertandingi kepadanya. Anak muda, jawab pertanyaanku,
lalu berlututlah di depan prasasti batu ini. Mulai hari ini, kau akan menerima satu-satunya warisan sejati Tianzong. Kau tentu tak ingin warisan itu hilang, kan? Kata-kata lelaki tua itu begitu dalam dan mendalam, penuh dengan keyakinan yang tak terucapkan, tanpa keraguan sedikit pun. Ning Changjiu tampak terpesona oleh kata-katanya. Ia menurunkan pedangnya dan perlahan mendekat, melewati pilar batu besar dan mendekati lelaki tua itu. Ia membuka mulutnya, seolah mengungkapkan sesuatu dengan penuh ketulusan, dan wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi lembut dan puas terhadap juniornya. Kemudian, kilatan cahaya pedang tiba-tiba memancar dari lengan bajunya dan menebas ke arah lelaki tua itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.